Kesultanan Siak atau juga dikenal dengan nama Kesultanan Siak Sri Indrapura, sebuah negeri Melayu di bagian timur Pulau Sumatera yang berdiri pada tahun 1723. Gemilang sekian abad, Kesultanan Siak terpaksa tunduk pada kekuasaan Belanda pada tahun 1858, kehilangan kedaulatannya dan resmi digabungkan ke dalam negeri koloni Hindia Belanda. Selama berada dalam kuasa rezim kolonial, setiap pengangkatan Sultan Siak harus mendapat persetujuan dari gubernemen. Belanda juga mendirikan pos militer di Bengkalis, serta melarang Sultan Siak membuat perjanjian dengan pihak atau negara asing tanpa persetujuan pemerintah kolonial. Memasuki era modern, pada tahun 1889, Sultan Syarif Hashim Abdul Jalil Saifuddin dinobatkan menjadi Sultan Siak, meneruskan pemerintahan ayahandanya, yaitu Sultan Syarif Qasim I. Tak lama setelah naik tahta, Sultan Syarif Hashim membangun istana megah di tepi sungai Siak, di ibu kota Siak Sri Indrapura, yang kemudian istana itu diberi nama Istana Asraya Al-Hashimiyah. Kemegahannya yang mendunia membuat istana itu dikenal dengan sebutan Istana Matahari Timur. Berdiri gagah dengan perpaduan arsitektur Melayu, Arab, dan Eropa. Penataan kota Siak Sri Indrapura dan pembangunan jaringan jalan pun dilakukan. Dengan pusatnya adalah Istana Kesultanan. Beliau juga memprakarsai pembangunan gedung Balai Kerapatan Tinggi atau Balai Rungsri yang berfungsi sebagai aula tahta sultan serta tempat penyelenggaraan musyawarah dan sidang kerajaan. Pada tahun 1901, Sultan Syarif Hashim menerbitkan kitab hukum atau undang-undang setebal hampir 90 halaman yang disebut Bab Al-Qawaid atau Babul Qawaid, yang secara bahasa berarti pintu segala pegangan. Kitab hukum tersebut berisi 22 bab yang mencakup 154 pasal. Di dalamnya dipaparkan tentang berbagai hal yang menyangkut kehidupan masyarakat Melayu dan adat istiadat Kesultanan Siak. Begitu pula dengan hukuman yang diberikan melalui proses pengadilan kesultanan ataupun pengadilan Hindia Belanda. Di dalam Bab Al-Qawaid juga dicantumkan pembagian administratif Kesultanan Siak yang terdiri dari 10 negeri atau provinsi dengan masing-masing dikepalai oleh pejabat bergelar tengku, orang kaya, atau datuk. Sebelum pengesahan konstitusi Bab Al-Qawaid, seiring dengan perkembangan zaman, Sultan Syarif Hashim melakukan pembenahan sistem birokrasi pemerintahan Kesultanan Siak mengikuti model birokrasi modern yang berkembang di Eropa. Modernisasi sistem penyelenggaraan pemerintahan Siak terlihat pada naskah Ingat Jabatan yang diterbitkan tahun 1997, berisi rincian tanggung jawab dari berbagai posisi atau jabatan di pemerintahan, mulai dari pejabat istana, wakil kerajaan di daerah, pengadilan, serta polisi atau petugas keamanan. Masa pemerintahan Sultan Syarif Hashim membawa Siak kembali kepada masa gemilang. Meski Kesultanan Siak berpenduduk jarang dan sebagian besar wilayahnya masih berupa hutan dan rawa-rawa, namun perekonomian kerajaan menjadi maju berkat dibukanya Siak kepada pengusaha-pengusaha Eropa. Siak pun makmur karena perkebunan dan pengelolaan hasil hutan, dan pada awal abad ke-20, Siak menjadi semakin kaya karena konsesi tambang minyak bumi dan gas alam. Sultan Syarif Hashim mangkat di Singapura pada bulan April tahun 1908 dan selanjutnya dimakamkan di Siak Sri Indrapura. Beliau digantikan oleh putranya,
yang saat itu masih berusia 15 tahun dan sedang bersekolah di Batavia, bernama Pangeran Tengku Sulung Syarif Kasim. Karena masih belum cukup matang usia, untuk sementara pemerintahan Kesultanan Siak dipegang oleh Tengku Besar Said Sagof dan Datuk 50. Selama di Batavia, Tengku Sulung sempat belajar di Institut Bekenvolten, yang salah satu pengajarnya adalah Christian Snoek Hurgronje, seorang orientalis ternama. Beliau juga belajar ilmu hukum dan agama kepada Sayyid Hussein Al-Habsyi, seorang ulama terkemuka. Di Batavia pula, beliau bergaul dengan pelajar-pelajar dari berbagai daerah sehindia Belanda, yang karenanya Tengku Sulung jadi mengenal nasionalisme dan keharusan untuk merdeka dari penjajah. Pada tahun 1915, pada usia sekitar 21 tahun, Tengku Sulung akhirnya resmi dinobatkan sebagai Sultan dan yang di-Pertuan Besar Kesultanan Siak dengan gelar Sultan Syarif Kasim II Abdul Jalil Saifuddin. Sekalipun sudah tidak berdaulat penuh, sebagaimana seluruh raja-raja di Hindia Belanda yang diharuskan menandatangani kontrak politik dengan pemerintah kolonial, Sultan Syarif Kasim II berusaha melawan dominasi Belanda dengan senantiasa mempertahankan independensi pemerintahan dalam negerinya. Secara protokoler, pihak Belanda harus duduk sejajar dan tidak lebih tinggi dari Sultan. Begitu pula untuk segala urusan, pejabat Belanda lah yang harus datang menemui Sultan di istananya. Sultan juga mengharuskan pembagian hasil bumi yang diolah oleh gubernemen kolonial maupun perusahaan-perusahaan asing di Siak serta mengenakan pajak hutan pada mereka.
Sultan Syarif Qasim II juga terkenal kerap berkunjung ke berbagai daerah, baik di Siak maupun di kawasan Sumatera Timur lainnya. Secara administrasi dan birokrasi gubernemen, Kesultanan Siak masuk ke dalam Karesidenan Sumatera Timur atau Pantai Timur Sumatera yang beribu kota di Medan. Dan ketika beberapa kali berkunjung ke Medan, Sultan Syarif Qasim II terinspirasi oleh kemajuan yang terjadi di ibu negeri Kesultanan Delhi tersebut. Sekembalinya di Siak, beliau mendirikan sekolah-sekolah, termasuk Madrasah Taufiqiyah Al-Hashimiyah dan Hollands Inlandse School, Siak Sri Indrapura. Tak hanya itu, demi kemajuan dan kemandirian kaum perempuan, pada tahun 1926, permaisuri pertama Sultan Syarif Qasim II, yaitu Tengku Agung Syarifah Latifah, mendirikan sekolah putri pertama di Siak yang diberi nama Sultanah Latifah School. Dan sebelum mangkat pada tahun 1929, Tengku Agung sempat pula mendirikan Madrasah An-Nisa, sebuah sekolah agama khusus perempuan. Kelak, setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945, Sultan Syarif Qasim II menyatakan bahwa Kesultanan Siak bergabung dengan Negara Republik Indonesia, menyerahkan sebagian besar harta kekayaan termasuk dana senilai 13 juta gulden atau lebih dari 1 triliun rupiah dan mahkota pusaka kerajaan kepada pemerintah Indonesia. Selama revolusi, beliau bersama permaisuri keduanya berjuang dari Banda Aceh hingga pengakuan kedaulatan di tahun 1949. Setelah perang usai, Sultan Syarif Qasim II diangkat menjadi penasehat Presiden Soekarno dan tinggal di Jakarta. Tak dikaruniai keturunan dari 2 kali pernikahannya, beliau baru kembali ke Tanah Siak pada usia senjanya dan mangkat di Pekanbaru pada tahun 1968. Atas jasa besarnya selama masa pergerakan hingga perjuangan menegakkan kemerdekaan oleh pemerintah Indonesia, Sultan Syarif Qasim II dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada bulan November tahun 1998.